Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarah Salasatil Usul, penjelasan 3 prinsip pokok di dalam agama Islam. Masih dalam pembahasan tentang rukun Islam. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dalil syahadat la ilaha illallah dan dalil syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian muallif rahmatullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahmatullah, beliau mengatakan wa dalilus salati waz zakah wa tafsirut tauhidi qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalil tentang salat dan zakat dan penjelasan atau tafsir tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Ya. Dan tidaklah umiru wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha, agar mereka menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan agama ataupun amal itu bagi Allah Subhanahu wa taala, hunafa'a, dengan mengagungkan nilai-nilai tauhid, wa yuqimus salata, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan mereka menegakkan zakat atau menunaikan zakat, wa dzalika, yang demikian ini yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat dan menunaikan zakat, termasuk dinul qayyimah, yaitu agama yang lurus, agama yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, agama yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang masalah puasa. Wa dalilus siyami qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dalil tentang puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, di dalam ayat ini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang 3 faidah. Jadi 3 faidah dari surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, yang pertama adalah ahamiyatus siyam, urgensi atau pentingnya berpuasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini kepada umat-umat sebelum umat Islam. Nah, sehingga apa? Ini menunjukkan adanya kecintaan Allah kepada umat dari umat para nabi dan rasul.
Nah, sehingga puasa itu menjadi ya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan ini diwajibkan pada setiap umat para nabi. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi berkaitan dengan urgensinya puasa karena puasa itu amalan yang dicintai sehingga itu diwajibkan bagi setiap umat para nabi dan rasul. Nah, kemudian yang kedua adalah at-takhfifu ala hadhil ummah. Jadi puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu adalah puasa yang ya lebih ringan. Ya. Nah, artinya apa? Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan puasa itu diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Artinya apa? Puasa tidak hanya wajib bagi umat Nabi Muhammad, tapi juga terhadap umat-umat terdahulu. Sehingga di sini ada satu bentuk ya keringanan. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan puasa, kemudian puasa itu juga dilakukan oleh umat terdahulu, maka ini adalah takhfif, ya. Keringanan bagi ya umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, yang ketiga adalah al-isyaratu ila anna Allah Ta'ala akmala hadhil ummah ya dinaha, ya. Isyarat bahwasannya ya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ya agama ini bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ya keutamaan-keutamaan ya yang itu tidak ada pada ya selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini disebutkan tentang hikmah. Ya, disebutkan tentang hikmah. Ya. Nah, hikmahnya adalah la'allakum tattaqun. Ya, agar kalian itu bertakwa. Ya. Jadi kalau kita lihat tattaqun itu menggunakan kata ya atau kata kerja mudhari. Ya, kata kerja mudhari ini maknanya adalah kata kerja untuk sekarang dan akan datang. Artinya ketakwaan itu ya tidak hanya didapatkan ketika seorang itu berpuasa, tetapi juga setelah seseorang itu berpuasa. Ya. Nah, dengan catatan kalau seseorang itu berpuasa dengan menjaga adab-adabnya. Ya. Nah, apa adabnya? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu malam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan ya perkataan yang haram ya, perbuatan yang haram ketika dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak membutuhkan apa yang ia lakukan dengan ya meninggalkan makan dan puasanya. Ya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang haji. Ya. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Nah, dalil tentang haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 97. Ya, surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi, ya, bagi Allah kewajiban manusia hajjul baiti untuk melaksanakan haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana.
Wa man kafara, barang siapa yang ingkar, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya sangat kaya, ya, tidak membutuhkan ya daripada makhluk yang ada di seluruh alam. Ya. Nah, sehingga apa? Yang namanya haji itu wajib bagi mereka yang mampu. Ya. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu, maka apa? Mereka tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? Beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkaitan dengan salat, zakat, puasa, dan haji. Ya, karena memang apa? Tema kita adalah berkaitan dengan mengenal agama Islam berdasarkan apa? Dalil-dalil. Nah, kemudian yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang tingkatan kedua dari agama, yaitu tentang iman. Ya. Al-martabatu tsaniyatu, tingkatan yang kedua adalah al-iman. Ya, yaitu apa? Iman. Nah, iman secara bahasa maknanya adalah at-tasdiq, yaitu apa? Membenarkan. Ya. Atau pembenaran. Nah, secara syar'i iman itu adalah pembenaran dengan hati, ya. Kemudian pengucapan dengan lisan, ya, dan pengamalan dengan anggota badan. Ya. Jadi pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, pengamalan dengan anggota badan. Dan iman itu ada 70 cabang. Ya. Ada 77 cabang. Ya. Nah, maka disebutkan apa? Ya. Al-martabatu tsaniyah, ya. Tingkatan yang kedua dari agama adalah al-iman, wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Ya. Dan iman itu ada 77 cabang lebih. Ya. Fa'a'laha, dan cabang yang paling tinggi adalah qaulul la ilaha illallah, ya, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang keimanan, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan, membuang hal-hal yang mengganggu orang lain dari jalanan. Wal haya'u, sedangkan malu itu adalah syu'batun minal iman, ya, bagian cabang daripada apa? Iman. Ya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Wa arkanuhu sittatun, rukun-rukunnya ada 6. Yang pertama, antu mina billahi, ya, engkau beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, ya. Yang keempat, wa rusulihi. Yang kelima, ya, wal yaumil akhiri, kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah apa? Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Nah, kita akan bahas pada rukun iman yang pertama, yaitu apa? Antu mina billahi, ya. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengandung 4
hal. Terkandung di dalamnya 4 hal. Yang pertama adalah apa? Al-imanu biwujudillahi ta'ala. Beriman dengan keberadaan atau beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ditunjukkan dengan dalil pertama adalah fitrah. Ya, artinya secara fitrah semua manusia itu apa? Pasti percaya tentang adanya Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Ditunjukkan berdasarkan akal, artinya akal sehat manusia ya menunjukkan tentang adanya Allah. Nah, bagaimana? Karena tidak mungkin ya sesuatu itu terjadi dengan tiba-tiba. Artinya apa? Makhluk yang bernama manusia, ya, hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, dan makhluk yang seluruh di alam semesta ini tidak mungkin apa? Dia terjadi atau tumbuh ataupun ada dengan tiba-tiba. Pasti di situ ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, demikian pula yang ketiga adalah apa? Ya, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdasarkan syariat. Ya, artinya di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang apa? Ayat-ayat yang menjelaskan ya tentang Allah itu sebagai pencipta. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah berdasarkan ya panca indera. Ya, artinya apa? Indera yang kita miliki bisa menyimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Ada. Ya, contohnya apa? Ketika seorang itu berdoa. Ya, kalau berdoa, seseorang itu mengangkat kedua tangan. Kemana mengangkat kedua tangan? Ke atas. Ya, berarti itu menunjukkan apa? Dia meminta kepada zat yang ada di atas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seseorang itu tidak meyakini tentang adanya Allah, maka apa? Dia tidak akan meminta. Dia tidak akan berdoa. Tapi karena dia meyakini adanya Allah, maka apa? Dia itu apa? Meminta ataupun ya berdoa. Ya. Nah, kemudian kandungan yang kedua, ya. Kandungan yang kedua adalah al-imanu bi rububiyyatihi. Beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan rububiyah? Ya, rububiyah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, ya, sebagai pengatur, ya, dan yang menghidupkan serta yang mematikan. Ya. Nah, jadi rububiyah ini maknanya Allah sebagai apa? Pencipta.